Orang bilang luka fisik bisa sembuh, tapi bagaimana dengan luka yang berasal dari ucapan? Di balik pintu rumah yang tampak damai, tersembunyi tangisan istri dan anak yang dihujani kata-kata tajam dari kepala keluarga mereka sendiri. Pagi itu, langit masih samar-samar abu-abu. Matahari belum sepenuhnya muncul, tetapi Saras sudah berdiri di depan rumah mungil mereka. Kompor menyala, aroma tumisan bumbu menyeruak memenuhi ruang dapur yang sempit dan rapi. Ia menyiapkan sarapan sederhana, telur dadar, nasi hangat, dan secangkir teh manis seperti biasanya. Saras tak pernah melewatkan ritual ini. Ia tahu, bila sarapan sedikit terlambat, maka pagi hari mereka bisa berubah jadi badai. Langkah kaki terdengar dari kamar. Suaminya Damar keluar dengan rambut acak-acakan dan wajah yang masam. Lama banget bikin sarapan. Kamu pikir aku gak ada kerjaan, Sar? Suaranya meninggi tanpa sapaan, tanpa senyum. Saras tergagap. Maaf mas, Rehan bangun tengah malam, demam. Jadi aku alasan, selalu aja ada alasan. Kamu tuh ya jadi istri kok gak bisa becus. Kerjaan cuma ngurus rumah doang, bentaknya sambil menarik kursi dengan kasar. Gelas teh pun ikut bergetar. Rehan putra sematawayang mereka yang baru kelas 5 SD. Sudah duduk di sudut meja. Tubuhnya kecil, rambutnya acak, dan wajahnya lesu. Ia mengaduk-aduk nasi tanpa niat menyuap. Ketika ayahnya mulai berteriak, ia menunduk lebih dalam. Takut salah gerak. Lihat anak kamu tuh. Damar menunjuk Rehan dengan tajam. Lamban, pemalas, dasar anak manja, kayak gak punya tulang. Saras menoleh ke anaknya, berusaha tersenyum meski getir. Rehan lagi sakit mas, tadi malam badannya panas. Panas? Bukan panas, itu pura-pura biar gak sekolah. Damar mendengus dan meneguk teh kasar, seperti ingin menelan semua amarah pagi itu. Saras tahu, membalas hanya akan memperpanjang keributan. Damar bukan tipe laki-laki yang bisa diajak berdiskusi, apalagi jika emosi sudah mendidih, dan Damar adalah pria yang emosi meledak bahkan hanya karena nasi kurang hangat. Selesai sarapan, Damar mengambil tas kerja dan bergegas keluar. Tapi sebelum pintu tertutup, ia sempat menoleh dan melontarkan satu kalimat yang menampar. Aku capek pulang ke rumah ini. Gak ada yang benar. Istri kayak pembantu, anak kayak beban, pintu dibanting, sunyi kembali. Saras duduk lemas di lantai dapur. Air matanya menetes pelan. Rehan menghampiri dan duduk di sampingnya. Ibu, maaf ya, aku bikin ibu dimarahin, bisiknya. Saras menggeleng cepat. Ia memeluk anaknya erat. Bukan salah kamu, nak. Jangan pernah pikir begitu. Kamu adalah hadiah terindah buat ibu. Dalam peluknya, Saras merasa hatinya seperti sobekan kain. Satu demi satu tercabik tiap pagi. Tapi pelukan Rehan adalah tambahan kecil yang menyembuhkan untuk sementara. Hari-hari seperti itu sudah menjadi rutinitas. Damar jarang berbicara tanpa nada tinggi. Setiap kesalahan kecil menjadi peluru untuk melukai. Saras telah hidup bersama Damar selama 12 tahun. Dulu lelaki itu adalah seorang yang manis dan penuh perhatian. Tapi sejak Rehan lahir dan ekonomi mereka mulai terseok, suaminya berubah. Damar menjadi cepat marah, ucapannya tajam, dan yang paling menyakitkan, ia tidak pernah merasa bersalah. Damar tak pernah memukul, tapi setiap kata-katanya menyayat, dan Saras tak tahu mana yang lebih menyakitkan, tamparan fisik atau tamparan dari ucapan yang terus terngiang bahkan saat malam. Pernah sesekali saat Saras mencoba bicara baik-baik, meminta agar Damar tak berkata kasar di depan anak, tapi yang ia dapat hanya hinaan. Kamu pikir kamu lebih pintar dari aku. Kamu perempuan gak lulus kuliah, hidup dari uang aku, berani ngatur.
Dan sejak saat itu, Saras tak lagi berani membantah. Siangnya, Saras duduk di depan cermin kamar, mengoleskan minyak kayu putih ke tubuh Rehan. Demamnya belum sepenuhnya reda. "Ibu, kenapa ayah gak pernah senyum?" tanya Rehan dengan pelan, matanya menerawang. Saras terdiam beberapa saat. Ia ingin berkata jujur, tapi ia juga tak ingin anaknya membenci ayahnya. Kadang orang dewasa punya banyak beban, nak. Ayah mungkin lelah, makanya mudah marah. Tapi kenapa ayah bilang aku bodoh? Suara Raihan pelan tapi menusuk. Saras tak bisa menjawab. Di benaknya, suara Damar terngiang jelas. "Anakmu itu kayaknya gak punya otak." Itu bukan kali pertama Danar berkata seperti itu. Bahkan di depan guru sekolah, Damar pernah bilang Rehan malas dan tak punya masa depan. Air mata Saras jatuh pelan. Ia peluk putranya lagi. "Nak, kamu tidak bodoh. Kamu hanya belum menemukan cara belajar yang cocok. Ibu percaya kamu pintar, sangat pintar." Rehan mengangguk, tapi wajahnya tak sepenuhnya percaya. Dan di dalam hati Saras, sebuah benih mulai tumbuh. Benih dari pertanyaan, berapa lama lagi aku harus diam? Hari-hari terus bergulir, dan Damar semakin menjadi-jadi. Ia seperti menemukan kepuasan dalam merendahkan istri dan anaknya. Ucapan yang semula hanya bernada tinggi, kini bertransformasi menjadi penghinaan yang sistematis. Setiap celah, setiap kesalahan kecil selalu menjadi bahan bakar untuk melampiaskan amarah. Sore itu, Rehan pulang dari sekolah dengan langkah pelan. Di tangannya tergenggam lembar nilai ulangan matematika. Angka merah di pojok kanan atas seperti darah yang menodai harga dirinya. Ia tahu ayahnya akan marah, tapi ia tak mungkin menyembunyikannya. "Rehan dapat nilai berapa?" tanya Damar saat Rehan duduk dan membuka tasnya. Anak itu ragu, tapi perlahan ia menyerahkan kertas itu, mencoba memberanikan diri. 17 ya." Damar menatap kertas itu sebentar, lalu melemparkannya ke lantai. "Apa? 17? Kamu sekolah buat apa? Bikin malu? Anak macam apa kamu ini? Bodoh gak ketulungan." Saras yang sedang mencuci piring langsung menghentikan aktivitasnya. Ia berlari ke ruang tamu. "Mas, jangan begitu ke Rehan. Dia sudah belajar semalam. Mungkin dia lagi gak enak badan waktu ulangan." Saras mencoba menjelaskan. Namun Damar malah menoleh tajam padanya. "Kamu belain dia? Anakmu goblok. Kamu malah bela. Gak heran anaknya kayak gitu. Emaknya aja juga tolol." Rehan menunduk, matanya basah. Ia tak menangis, hanya diam. Tapi dalam diam itu ada luka yang lebih dari apapun. "Besok kamu ikut les. Aku gak mau punya anak bego di rumah ini," bentak Damar. Rehan mengangguk pelan, tapi dalam hatinya ia bertanya, "Kalau aku gagal, kenapa ayah gak bantu? Kenapa ayah cuma marah, bukan ajari?" Saras memeluk Rehan. Ketika Damar pergi ke kamar, mereka duduk berdua dalam senyap. Hanya terdengar detak jam dinding dan nafas tertahan. "Maafkan ayahmu, nak," lirih Saras sambil membelai rambut anaknya. Rehan tak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah jendela. Ke langit yang mulai berubah warna menjadi abu-abu senja. Dalam hati kecilnya, ia mulai mengerti satu hal, bahwa rumah yang tak selalu berarti tempat berlindung. Kadang justru dari sanalah luka itu bermula. Dari luar, rumah Saras dan Damar terlihat tenang. Cat temboknya masih utuh, tanaman di pot tergantung rapi, dan suara Raihan sesekali terdengar bermain di halaman. Tetangga mengira keluarga itu bahagia. Damar dikenal sopan di lingkungan, rajin ikut rapat RT, bahkan sering memimpin doa saat pengajian. Tapi di balik pintu yang tertutup rapat itu, kebenaran yang lain bersembunyi. Bukan suara tawa yang mengisi ruangan, melainkan diam yang menggantung, mencekik, dan penuh ketakutan. Saras jarang tertawa.
Raihan lebih sering bicara pada kucing liar yang datang ke halaman daripada kepada ayahnya sendiri. Di sekolah, Raihan mulai kesulitan bersosialisasi. Ia pendam, mudah tersinggung, dan sulit percaya pada orang lain. Guru wali kelasnya sempat memanggil Saras. Bu, Raihan sering melamun. Dia juga cepat marah kalau ditegur teman. Kami khawatir. Saras hanya bisa tersenyum kaku. Ia tak sanggup menceritakan apapun seperti anaknya. Ia juga belajar untuk menahan, menyimpan, dan memendam. Malam-malam mereka sunyi. Damar sibuk dengan televisi, Saras dengan cucian piring, Raihan dengan buku-bukunya. Tak ada perbincangan hangat, tak ada pelukan pengantar tidur. Namun yang paling keras berteriak bukan suara, tapi keheningan, karena di dalamnya tersembunyi jeritan yang tak pernah didengar. Lanjut part 2.